pemirsa, kita bertemu lagi di dalam acara Imajinasi Sosiologi. Kali ini saya akan melihat ya bagaimana ilmu sosiologi itu, terutama kalau kita bandingkan misalnya dengan ilmu alam ya, supaya kita semua bisa tahu, oh seperti itu ya posisi sosiologi itu. Jadi begini, kalau ilmu alam itu adalah ilmu yang ingin mempelajari seluruh fenomena alam. Jadi ilmu itu melihat semua komponen-komponen yang ada di alam ini, bagaimana sifat setiap komponen itu, lalu memetakan bagaimana hubungan-hubungan antara komponen-komponen itu. Jadi kalau komponen A berhubungan dengan komponen B, akan terjadilah air, gitu kan? Kalau komponen A bertemu dengan komponen B, maka akan terjadilah udara yang lebih dingin atau udara yang panas, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada suatu fenomena dengan proses tertentu, akhirnya akan terjadilah sesuatu. Seperti misalnya kalau ada gunung meletus, nah, itu kan sudah ada proses-proses sebelumnya, sehingga pada waktunya gunung itu meletus. Itulah sebabnya disebut sebagai hukum alam. Hukum alam itu betul-betul sudah merupakan hukum karena sangat pasti, hampir dibilang sangat pasti lah. Nah, sehingga seringkali nih ya manusia itu, ya namanya juga manusia ya, dia berusaha, misalnya dia tahu, wah ini gunungnya sudah batuk-batuk nih, sebentar lagi dia akan meledak dan banyak rumah di kaki gunung itu, wah nanti akan terjadi kerusakan gitu kan. Lalu mereka berdoa bersama-sama supaya gunungnya tidak jadi meletus. Nah, itu persoalannya bukan Tuhan tidak mau mengabulkan doa kita, tapi itu adalah hukum alam. Ingat ya. Nah, jadi itulah situasi dari ilmu alam tadi. Dia mempelajari semua itu sehingga manusia harus bisa memanfaatkan. Oh, ini hukumnya begini nih, jadi sebentar lagi akan terjadi begini-begini. Kita harus belajar dari situ. Jangan hukumnya yang disuruh mengalah. Oke, itu ilmu alam. Sekarang ilmu sosiologi. Sosiologi itu tidak mempelajari alam, tetapi mempelajari manusia. Nah, ini hebatnya manusia itu bukan hanya sekedar, kalau alam itu kan benda, bukan sekedar binatang aja sudah lebih kompleks. Tapi ini makhluk yang paling istimewa, itu namanya manusia. Nah, katanya ini ya, manusia itu satu-satunya makhluk yang diberi apa yang disebut free will. Free will itu artinya kehendak bebas, atau bisa juga disebut voluntarisme. Jadi manusia itu bisa memilih, saya mau melakukan ini atau saya melakukan itu, saya melakukan ini atau kan itu tidak dimiliki oleh benda-benda tadi. Jadi kalau mau mencari hukumnya ya, kalau tadi hukum alam, sekarang hukum sosial, boleh dibilang tidak 100% bisa, tapi bahwa masih ada sedikit hukum yang berjalan itu bisa ya, tetapi tidak bisa 100% mengatur manusia seperti itu. Nah, jadi begini, manusia tuh ya, ini agak detailnya kira-kira ya. Manusia itu kalau menghadapi sesuatu di dalam hidupnya, apakah itu fenomena alam atau fenomena sosial juga di depan matanya, maka dia mempunyai kemampuan yang disebut satu, kemampuan melakukan interpretasi. Dia menginterpretasi, oh itu kok ada orang
bertindak begini terhadap saya? Apa interpretasi saya? Oh, itu kok ada sesuatu kejadian. Apa interpretasi saya? Jadi manusia mempunyai kemampuan menginterpretasi. Karena itu di dalam sosiologi ada satu teori atau pendekatan yang dinamakan interpretatif sociology. Jadi dia mempelajari bagaimana manusia melakukan interpretasi-interpretasi, sehingga manusia tidak bisa dikatakan sebagai makhluk yang bisa dicetak begitu saja. Itu. Nah, akhirnya setelah dia menginterpretasi, dia merefleksikan, oh kalau begitu saya harus seperti ini. Nah, akhirnya itulah yang disebut sebagai definisi situasi. Ya, definisi situasi itu begini, manusia mempunyai kemampuan mendefinisikan situasi yang ada di depan dia, yang dia hadapi. Dan definisi situasi itu antara satu orang dan lain orang bisa berbeda, walaupun juga bisa agak sama ya, tapi itu ada definisi situasi. Nah, jadi sosiologi itu harus bekerja sama dengan manusia kalau mau membangun masyarakat manusia. Bekerja sama artinya apa? Sosiologi atau para sosiolog harus belajar menyelami lah sedikit apa sih definisi situasi manusia atau masyarakat terhadap sesuatu. Contoh kita sekarang sedang menghadapi COVID gitu. Nah, ini ada masalah besar, Anda semua pasti tahu. Pemerintah pusing. Ini masyarakat Indonesia ini gimana sih? Kok nggak mau nurut, nggak mau disiplin? Padahal jelas-jelas kita sudah diserang oleh virus. Dan kalau mau buktinya, yang meninggal juga sudah banyak. Dan masyarakat juga melihat itu, bahwa ada orang meninggal, apalagi pada saat sekarang ini. Tetap aja banyak yang masih membandel. Wah, apa ya sebabnya? Maka pemerintah itu bisa, katakanlah, mempunyai tiga pendekatan ini. Satu, dia mau membuat masyarakat itu takut. Mari kita buat masyarakat takut supaya patuh. Oh, gitu kan. Nah, sekarang kalau dia mau memakai pendekatan rasa takut, itu manusia itu harus betul-betul merasa takut dengan apa yang dilakukan pemerintah. Sebab kalau pemerintah hanya mengatakan ini ada protokol kesehatan, masyarakat nggak ada apa itu. Tapi kalau sekarang pemerintah mulai menurunkan, ada polisi, ada tentara di jalan-jalan dan sebagainya, wah mereka mulai takut. Tapi hati-hati, dia punya definisi situasi nih manusianya. Jadi dia begini, oh oke, kalau saya keluar ke jalan itu, saya ketemu polisi, saya takut karena kelihatan buktinya bahwa orang disuruh push up kayak dikasih denda dan segala macam, takut dia. Terus dia pakai masker ketika lewat situ. Setelah itu urusannya tahu sendiri, buka lagi masker, tidak jaga jarak lagi dan seterusnya. Karena dia pikir definisi situasi saya tidak seperti pemerintah kok. Pemerintah percaya banget ini. Maksud saya definisi situasi saya tentang COVID-19 ini adalah seperti itu. Apalagi COVID-19 itu agak aneh ya. Masa ada penyakit 80%-nya itu tidak bergejala. Ya kan buat orang Indonesia, definisi situasi sakit itu pasti kalau saya udah nggak bisa bangun. Kalau saya masih bisa bangun, teman-teman saya masih bisa bangun, biasa, kenapa saya mesti pakai masker gitu. Nah, jadi definisi situasinya tidak pas dengan pemerintah. Maka rasa takut tadi hampir dibilang tidak efektif 100%. Yang kedua adalah rasa malu. Ya udahlah, ayo kita bikin malu mereka dengan sesamanya. Jadi kalau misalnya orang tidak pakai masker, dia malu kepada temannya, gitu kan? Ayo, nanti kita bikin begitu. Tapi apa yang terjadi?
terutama di kelas-kelas yang agak di bawah itu malah terbalik. Kalau ada orang pakai masker, malah dia malu kepada teman-teman lainnya. Ada teman lainnya malah tidak pakai masker, jadi ya kamu pakai masker dan seterusnya. Jadi itu kejadiannya begitu. Yang terakhir, ya udah kita bikin mereka itu merasa bersalah. Jadi kalau saya nggak pakai masker, saya merasa bersalah. Loh, kenapa kok bisa merasa bersalah? Nah, itu lebih sulit sedikit, yaitu apa? Dia harus sadar. Ini loh, COVID ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini harus disadarkan dulu. Setelah masyarakat ngerti, oh berarti kalau saya nggak pakai masker, saya bisa menulari orang dan bisa menulari diri saya sendiri. Jadi pakai masker itu artinya begini-begini. Nah, itu namanya menciptakan rasa bersalah. Nah, saudara sekalian, itulah sekarang perjuangan pemerintah kita dalam menghadapi COVID. Dan menghadapi manusia ternyata rumit, gitu. Nah, jadi ya, saudara sekalian, sosiologi itu, kita belajar sosiologi itu maksudnya supaya kita bisa tidak sekedar menciptakan paksaan-paksaan. Tidak bisa lagi manusia terus-menerus dipaksa. Kamu nggak ngerti, udahlah, biar kamu nggak ngerti, tapi kamu harus takut sama saya dan dipaksa, nggak bisa. Ya, kita lihat banyak negara-negara yang memakai paksaan. Yang zaman dulu negara-negara komunis, makanya disebut tirai besi, tirai bambu, karena itu penuh dengan paksaan. Sosiologi tidak boleh mestinya bergerak ke arah itu. Ya, nah demikian ya saudara sekalian, ini sepintas lalu kita lihat hubungan antara ilmu alam dengan ilmu sosiologi, sehingga kita sekarang sudah mulai tahu, oh ini kira-kira posisinya seperti itu. Minggu depan saya akan melanjutkan diskusi ini untuk melihat bagaimana posisi sosiologi itu di dalam membangun masyarakatnya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi dalam episode berikutnya.